Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis kita pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, kemudian kepada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, jamaah kita, sahabat-sahabat kita yang lagi sakit, kita doakan semoga angkat penyakit mereka sehingga dapat bersama-sama kita berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Al-Limbani, mudah-mudahan kitab yang susun yang kita baca dan pelajari ini dipermudahkan Allah untuk memahami dan mengamalkannya. Lihazinnya wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai bersyukurnya dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan salawat itu menghantarkan kita untuk dipermudahkan Allah mendapat syafaat baginda Rasul ketika berada di panah mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia di tempat yang mulia ini kita lanjut kajian kita masih kategori menjauhi maksiat zahir. Kemarin kita ungkapkan paling tidak ada 7 anggota tubuh kita yang mendulang, yang bisa mendulang dosa sehingga membuka pintu neraka. Makanya ke-7 anggota tubuh itu mulai dari mata, pendengaran kita, telinga, mulut, kemudian perut. Kemarin sudah kita kaji 4 hal itu. Sekarang masih tinggal 3 lagi, kemaluan, tangan, dan kaki. Maka hari ini adalah dosa-dosa kemaluan. Karena tugas kita adalah menjaga kemaluan kita, bagian dari perintah Allah. Dalam Al-Quran jelas kita harus menjaga kemaluan-kemaluan kita. Dalam Al-Quran itu dikatakan wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat yang populer kadang-kadang dibaca oleh imam kita di masjid ini. Nah, jadi yang kelima, anggota tubuh kita yang harus kita jaga jangan sampai membuka pintu neraka karena perbuatan dosa, yaitu adalah faraj. Faraj itu kemaluan. Maka di kitab ini dikatakan faraj itu, adapun faraj itu, maka kewajiban kita menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja dosa-dosa faraj itu? Maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena tren sekarang ini luar biasa. Sampai pun MUI mengeluarkan fatwa nomor 57 tahun 2014 karena masifnya kejadian di lingkungan kita di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Kasus-kasus lesbian, gay, bisex, transgender, pencabulan. Itu semua adalah disebabkan oleh dosa-dosa faraj kemaluan.
Bagaimana orang tak sungkan lagi, bangga bahkan punya komunitas yang hubungan sejenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, bahkan maaf dan ampun kepada Allah, mereka tidak cukup puas dengan pasangannya dengan manusia, mencari cita rasa dengan hewan. Itu satu contoh bahwa betapa Allah mewanti-wanti kita. Maka di dalam kitab-kitab pun termasuk tadi kita katakan 7 anggota tubuh kita yang bisa mendulang dosa, termasuk salatul faraj. Apa saja dosa faraj itu tadi? Lesbian, yang kita sebut dengan hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan. Memang fenomena ini bukan hanya terjadi sekarang, sudah ada sejak dahulu kala. Umat Nabi Ishak itu adalah perempuannya senang dengan perempuan. Makanya dalam bahasa agama, lesbian itu disebut dengan sahaq. Sin, ha, alif, qaf, sahaq. Karena yang terjadi pada masa Nabi Ishak. Kemudian yang disebut dengan liwat. Liwat dalam bahasa agama. Hubungan laki-laki dengan laki-laki. Gay. Sodomi. Sesuai dengan kotanya pada saat terjadi itu pada masa Nabi Lut. Maka dalam bahasa agamanya hubungan sejenis antara laki dengan laki-laki disebut liwat. Karena umat Nabi Lut. Itu semua adalah penyimpangan-penyimpangan. Nah, fenomena-fenomena seperti itu terjadi juga pada masa sekarang. Tidak kalangan elit sampai juga merambah orang-orang elit. Ya, kami bongkar sedikit, kami pernah jadi tenaga saksi ahli untuk dipinta pendapat dalam hal hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, baik teman sejawatnya satu profesi maupun yang dengan orang lain. Jadi kebutuhan penyimpangan seks mereka itu saking untuk memenuhi kebutuhan satu komunitas, mereka menjajakan dirinya. Ya, kita kemarin heboh dengan wanita tunasusila. Ternyata ada juga pria tunasusila. Iya. Jadi bukan hanya wanita, pria juga. Ya. Kita tidak habis pikir apakah itu bentuk hukuman Allah kepada kita ataukah memang cobaan bagi kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah jangan terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Lesbian, gay, bisek. Bisek juga hubungan antar beberapa orang, ya, 1 lawan 2 orang, 2 lawan 4 orang, bisa terjadi. Hal-hal seperti itu. Pasangan yang bukan pasangannya. Ada istilahnya tukar pasangan. Nah, hanya sekarang mencari cita rasa untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual mereka. Itu terjadi. Ya, karena ada hukumnya itu, karena ada peristiwa. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk juga ampun kepada Allah, onani. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Kecuali kalau ada yang mudarat. Takut terjadi zina. Itu pun dibatasi. Bukan setiap saat, setiap waktu. Ketika dia butuh. Dah. Tapi ulama mengatakan haram. Ya. Maka dalam Islam, untuk menghindari zinahnya farj, ini kan ada aturan. Disebut dengan hukum nikah. Agar jelas keturunannya. Agar jelas. Kemudian, yang disebut dengan hubungan antar darah. Ya.
Itu juga terjadi. Bahkan hasil kajian MUI itu di Indonesia tidak kurang ada komunitas itu ada berjumlah 35.000 orang. Jadi hubungan sedarah. Bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan anak. Terjadi. Dan itu tidak menjadi hal yang tabu. Karena mereka punya komunitas. Terbuka. Jadi sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Dulu kita khawatir dengan anak perempuan. Sekarang kita lebih khawatir juga dengan anak laki-laki. Jadi tidak perempuan, tidak laki-laki harus kita, sebagaimana perintah Allah itu, wallazina li furujihim hafizun. Bapak mereka itu adalah orang-orang yang harus menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Hafizun itu isim fa'il. Kita sendiri berarti bukan orang lain. Hafiz itu kan isim fa'il, berarti kita sendiri. Bukan nunggu orang lain. Kita sendiri yang menjaga, memeliharanya. Dari hal-hal yang haram. Kalaupun boleh, itu kepada orang-orang pasangannya. Pasangannya pun kita pun harus hati-hati. Apalagi zaman ini. Ya. Ada yang bertanya ketika kita jadi saksi ahli. Orang bahasa Bangkanya ngambuk kemaluannya. Tahu ngambuk? Nah, mamer kan? Lewat video call. Apa itu termasuk delik? Termasuk itu juga bagian dari pencabulan. Maka Fatwa 57/2014 itu bagian dari perkara-perkara yang bisa dimasuk ranah pidana. Pelecehan. Ketika kadang-kadang di kendaraan umum yang mungkin lagi ramai, nah itu bisa terjadi. Maka kita sendiri yang menjaga kemaluan kita, jangan sampai faktor kemaluan yang menjerumuskan ke kita sehingga kita membuka pintu neraka. Cukuplah Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana orang menusuk-nusuk dengan benda panas kemaluan-kemaluan mereka. Ternyata itulah gambaran orang-orang yang tidak menjaga, memelihara kemaluannya. Nah jadi, termasuk dan ampun kepada Allah, menjimai istri ketika lagi haid. Awas hati-hati. Abang sebagian tuh ada pernah mengungkapkan, hati-hati ketika kita buka di YouTube, kadang-kadang di video pun, itu ada yang membolehkan. Tidak boleh. Kasihan dengan wanitanya. Dan juga kasihan dengan laki-lakinya. Jelas ketika perempuan sedang haid, dia sedang mengeluarkan darah kotornya. Ketika darah kotor itu pasti ada bakteri-bakteri. Maka kenapa Allah mengharamkan berhubungan ketika istrinya sedang haid atau kotor. Termasuk juga kategori-kategori yang bisa mendulang dosa juga dari parat itu yang kita sebut dengan lesbian sudah, gay, bisek, transgender, onani, menghubungi istri ketika haid. Itu termasuk perbuatan yang bisa merusak faraj kita. Ketika Allah mengharamkan itu, pasti ada maslahat. Ya, ada masalah untuk kita. Dan ada mudarat juga kalau kita lakukan. Ketika kita meninggalnya ada maslahat dan manfaat. Tapi ketika kita lakukan pasti ada mudarat dan mafsadatnya bagi kita. Terjadinya penyakit-penyakit kelamin pada masa-masa sekarang itu dan dulu juga tidak keluar dari sebab karena kita tidak menjaga kemaluan kita. Berbagai macam penyakit sekarang ini muncul menyangkut masalah penyakit-penyakit berhubungan dengan faraj, dengan kemaluan. Makanya kita sering guyon. Bagus sekali orang bikin singkatan tuh LGBT. Ya, lesbian, gay, bisek, dan transgender. Transgender kita singgung dikit. Yang laki-laki mau jadi perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki. Kasus cukup terkenal dulu seseorang yang transgender. Akhirnya ketika mau mati kan bingung juga dia.
Mau diperlakukan sebagai apa? Iya. Sedih kita. Memang dalam Islam itu ada orang punya dua kelamin. Jadi disebut dengan hunsa. Himafrodit kalau bahasa biologinya. Ada hunsa muskil, ada hunsa wadih. Hunsa muskil itu adalah hunsa yang kedua-dua alat kelaminnya itu produktif. Bisa dipakai untuk nembak, bisa juga ditembak. Nah itu guyonnya kan. Itu hunsa muskil. Tapi kalau hunsa wadih, dia hanya dominan salah satunya. Dalam Islam, hukum masalah orang-orang yang hemafrodit itu sudah ada aturan. Beda dengan di hukum pidana kita, kita belum ada. Ketika ada orang seperti itu bingung menghukumkannya. Karena itu pernah terjadi pada masa Rasulullah, satu orang yang punya dua alat kelamin. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Hewan juga ada yang hemafrodit. Dia sendiri yang membuahi dirinya. Contoh, lintah, cacing itu kan hemafrodit. Dia sendiri yang membuahi dirinya untuk berkembang biak. Bukan sesuatu yang aneh. Memang Allah ciptakan untuk pembelajaran bagi kita dan muncullah hukum agama. Jadi unsa muskil tuh maklumi, cuma satu unsa muskil dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Karena ada sampai kan berbeda tempat posisinya, ada jarak. Maka dia bisa menghamili dan dihamili. Tapi kalau wadih, dia hanya dominan salah satunya. Ketika dia dominannya pria, ya pria. Ketika dia dominannya wanita, ya dihukum wanita. Hunsa wadih. Nah, kalau yang demikian itu, kita tidak menafikan itu kehendak Allah. Maka tapi ada solusi. Ilmu kedokteran bisa mengkondisikan agar dia tetap hanya punya satu alat kelamin. Yang di koran kemarin oleh kawan-kawan kan satu laki-laki punya dua pistol bayi kan. Nah itu kan bisa dikondisikan oleh kedokteran untuk masalah-masalah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ada yang kita diskusi enggak sambil jalan? Kalau ada. Ya silakan Pak Haji. Iya. Ya, illa malakat aimanuhum fa innahu ghairu malum. Oke. Budak dak degi. Perbudakan kan degi. Tapi maksud ada di tafsir lain, ma malakat aimanuhum itu orang yang dalam pertanggungjawaban kita. Siapa orang-orang pertanggungjawaban kita? Apakah anak-anak kita, apakah ponakan kita? Nah, itu dalam lingkungan garis saudara dalam orang-orang di bawah perlindungan kita. Kalau kita ada juga di kitab ini di mana aimanahum itu adalah istri-istrimu. Gundik. Nah, ada maknanya. Hati-hati itu memahaminya. Maka kalau tafsir kita Indonesia, termasuk Indonesia, mengatakan orang-orang yang dalam perlindungan kita. Aiman, tangan kanan asal yamin. Jadi orang yang kita bantu dalam perlindungan kita, yang senasab saudara, itu adalah aiman. Bukan aiman yang dekat TV ya. Karena juga ada aiman dekat TV kan. Nah, jadi memaknainya seperti itu. Karena kalau budak-budak hamba sahaya kan, dia bagian dari tuannya sebagai pemilik, sebagaimana dia menganggap sebagai istrinya. Makanya terjadi masa-masa awal Islam sebelum dibatalkan hukum perbudakan itu, maka pemiliknya, sayyidnya itu bisa makai bebas pembantu-pembantu mereka. Terjadi sekarang. Karena terbawa masih masa-masa awal Islam dulu, pada masa jahiliyah, TKW kita dipakai oleh juragannya kan. Dianggap sebagai masih teori perbudakan. Itu terjadi. Tapi makna aimanuhum, kita sesuaikan dengan kondisi kita, adalah orang-orang yang di bawah perlindungan kita, di bawah tangan kanan kita. Perlindungan maknanya. Seperti itu. Karena juga yamin, maknanya bisa sumpah. Bisa juga tadi aimanuhum itu, jamak dari yamin, tangan-tangan kananmu
Berarti bisa juga makna istri-istrimu. Ada yang memaknakan seperti itu. Maka kalau di kitab ini dimaknakan gundik. Tapi gundik ada secara agama sah dia dinikahkan. Cuma bukan permaisurinya kalau di kalangan kerajaan atau istana. Jadi kembali kita. Dan makanya LGBT tadi. Akibatnya pun Allah tumpahkan kemurkaannya, apakah penegurannya, ataukah juga termasuk ujiannya dalam bentuk LGBT juga. Longsor. Iya kan? L-nya kan longsor. Terjadi. Yang tidak berdosa juga kebagian, karena olah segelintir manusia yang LGBT tadi. Gempa bumi. Iya kan? Terjadi. Alam marah, ya kan? Melihat keadaan kan seperti itu. Banjir B-nya, bencana alam yang lainnya, yang luar biasa, T-nya tsunami. Nah, kan tsunami kan TS kan, pakai huruf saya, tsunami, ya, seperti itu. Nah itu bentuk-bentuk teguran Allah kah, ataukah kemurkaan alam atas perintah Allah. Nah, jadi akibat faraj yang sangat-sangat membahayakan sehingga mendulang dosa. Yang kelima itu adalah faraj. Makanya di sini dikatakan bahwasanya faraj itu berat pengaruhnya dengan 4 hal. Maka dikatakan di sini, ketika kita kuasa memelihara faraj kita, itu juga kita harus memelihara 4 hal. Karena berhubungan. Pertama adalah memelihara mata. Karena munculnya dari mata. Kemarin sudah kita bicara dosa mata. Karena dari melihat orang-orang yang tidak, bahkan hanya tidak sejenis, yang sejenis pun orang tertarik sekarang. Iya. Ngelihat cowok tertarik. Kita ngeri kadang-kadang hal-hal seperti itu. Maka saya bilang tadi, tidak hanya anak wanita, yang kita anak laki-laki pun sangat kita. Karena pelecehannya luar biasa. Ketika dokter mengungkapkan, karena main belakang, itu bagaimana buktikan bahwa belakangnya tidak bagus lagi. Ilmu kedokteran tahu tuh. Walaupun dia elastis. Ya, ketika dia melakukan itu, masih ada bekas-bekasnya. Walaupun lah elastis barang itu kan lah ngerapat lagi bahasa kita. Macam kita BAB lah, BAB sebesar ini misalnya. Kan buka dia. Kemudian dalam rentang waktu tertentu dia, tapi tetap ada kalau yang masuk benda tumpul. Bisa diketahui. Ilmu kedokteran bisa mendeteksinya. Walaupun dia elastis. Sama kita BAB sebesar ini. Mungkin sejam 2 jam sakit. Kemudian dia kembali utuh lagi. Nah itu, auzubillah min dzalik. Ya, ngeri kan. Dan kita baca, ditunjukkan WA mereka, antar mereka. Ngeri. Kalau antara laki dengan perempuan, putus, itu masih bisa move on. Gaya anak muda move on, no? Pulih. Tapi ketika antar mereka, ganas mereka. Muncul sifat tindakan yang di luar nalar. Bahkan berani sampai bunuh. Saking mereka tidak ingin pasangannya dimiliki oleh orang lain. Sampai demikian ganasnya muncul sifat kebinatangannya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita khawatir. Maka di sini muncul di dosa faraj itu karena berapa faktor? Ada 4 faktor. Tadi mata kita katakan. Mata tuh bisa. Dari mata turun ke hati. Ya. Dari hati turun ke mana? Nah, ke bawah perut kan? Nah, itu. Berpengaruh. Faraj kita. Melihat orang, apalagi kita kadang-kadang ampun kepada Allah. Subuh-subuh kita keluar, dipamerkan dengan orang-orang yang lewat tanpa sempurna bajunya. Ya, dia cukup bahannya. Ya apa boleh buat. Pertangan pertama itu nikmat. Tapi jangan dilihat lagi. Nah itu yang mau dosa. Palingkan wajah. Muka kita, mata kita ke tempat lain.
Jangan dilihat lagi. Kalau kita ngulang lihat lagi, nah itulah dosa mata. Dari mata turun hati, akhirnya bagian bawah mulai mengeras. Maka itu bahaya. Iya. Dari mata. Kemudian, karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, ketika orang yang tidak memelihara matanya, sebagaimana Imam Ghazali mengungkapkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "Man lam yahfaz ainahu, lam yahfaz zakarahu. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basari, lam yaqdir ala hibzi dinihi. Wa zinal aini min kaba'ir saghair al-muaddi ila zinal farji." Kurang lebih maknanya, malam yahfaz ainahu, barang siapa yang tidak mampu menjaga, memelihara pandangannya, lam yahfaz zakarahu, termasuk juga orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya. Zakar itu kan milik laki-laki kan. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basari, barang siapa yang tidak mampu menjaga pandangannya, lam yaqdir ala hibzi dinihi, termasuk orang yang tidak mampu menjaga agamanya. Wa zinal ain, dan zinah mata itu min kaba'ir saghair, adalah bagian dosa besar dari dosa-dosa kecil. Jadi ketika zinah mata, melihat orang yang bukan, baik sejenisnya maupun yang bukan sejenisnya, muncul hasrat libidonya, maka dia termasuk orang yang masuk ke wilayah zinah mata. Zinah mata itu adalah termasuk dosa kecil, tapi induk dari dosa-dosa kecil. Maka dikatakan di sini min kaba'iri saghair, dosa paling besar di antara dosa-dosa kecil. Al-muaddi ila zinatul farj, karena itu menjadi dorongan untuk melakukan zinah farj, zinah kemaluan. Nah, mulai dari mata. Maka menurut Imam Ghazali tadi, orang yang mampu menjaga matanya, maka dia mampu menjaga kemaluannya. Ketika kita mampu menjaga pandangan kita, kita juga mampu menjaga agama kita. Jadi dari mata lah, maka mata itu fungsinya bukan untuk melanggar larangan Allah, tapi untuk nikmat yang Allah berikan untuk membesarkan Allah, membesarkan kehidupan beragama kita dengan membaca Al-Quran kah, mempelajari ilmu-ilmu kah, mata kita untuk mengkaji, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mata itu bisa mengantar dosa farj. Yang kedua juga peluang orang akan melakukan dosa farj itu karena faktor hatinya melihat orang lain yang tergerak, muncul hasrat seksualnya. Kami tidak sebut laki-laki perempuan, sama saja sekarang. Maaf dan ampun kadang-kadang kepada anak kecil bisa muncul. Ya, maka terjadilah pedofilia. Terjadi karena melihat orang-orang yang anak-anak tergiur. Nah itu dari mata. Kemudian ke hati. Hatinya muncul. Matanya melihat biasa, tapi hatinya tergerak. Ada ruang, ada peluang. Hanya dengan diiming-iming dalam berita itu, gule-gule, tahu gule-gule. Nah, permen. Hati-hati. Hal-hal seperti itu dari hati karena melihat orang yang membangkitkan hasrat seksualnya. Jadi tidak hanya melihat perempuan sekarang, melihat laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu muncul tuh. Bisa saja terjadi. Awalnya dari mata, kemudian ke hati. Nah, yang ketiga yang bisa juga harus kita jaga, perut kita. Karena kemarin kita bicara dosa perut. Bagaimana ketika kekenyangan itu menimbul hal-hal demikian. Makanya kan ketika selain Syafi'i, Hanafi dan Maliki, ketika mereka memakan daging onta, walaupun ada wudhu, kan mereka wudhu kembali. Karena masalahnya apa? Dalam menurut Hanafi dan Maliki, ketika hasrat seksualnya muncul, itu membatalkan wudhu. Beda dengan Syafi'i. Maka mereka wudhu. Karena faktor makan tadi. Nah, muncul hasrat. Sama ketika kawan makan torpedonya kambing.
Ya kan? Muncul tuh. Maka kadang-kadang ketika kurban tuh, yang lain belum apa-apa, torpedonya hilang lah diri sekawan. Kemana tuh kan? Ada apa tuh? Pasti yang ngambil tuh yang ngerti, yang paham. Mana dia paham, dia ngerti. Itu apa ngambilnya kan? Cuma ngolahnya kan? Itu permasalahan yang muncul. Jadi makan, perut kita makan itu bisa menimbulkan hasrat, merusak faraj kita. Karena yang dimakan itu pastilah sesuatu yang subhat minimal. Ya, diragukan kehalalannya. Ya, kalau minta ke kawan, ketika korban minta torpedo tuh curiga apa boleh tak kawan? Apakah diam-diam ngambil? Kan subhat namanya. Ya, diam-diam dia izin tadi ya. Keempat juga harus kita jaga, jangan sampai farad kita melakukan tadi perut yang berlebihan kapasitas. Karena ketika perut itu dalam Luqmanul Hakim padat, akal pikiran sehat kita itu hilang. Maka muncullah godaan-godaan pikiran kita mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Karena jadi tumpul hati dan pikiran kita jadi tumpul ketika perut terlalu kenyang. Maka ketika nanti di pokok bahasan menjauhi termasuk maksiat batin, sarhul akal, banyak makan, itu bisa menyebabkan tidak hanya lemah dalam ibadah, tapi mendorong libido hawa nafsu kita memuncak. Maka termasuk salah satu memakan yang subhat tadi, perut juga ketika berlebihan kapasitasnya. Jelas kan perut itu muatannya sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Kamilah dipadatkan, dek udara, dek angin, dek air, ya sudahlah, kebengkeng ujung-ujungnya. Tahu kebengkeng? Iyalah kebengkeng lah, kekenyangan yang luar biasa. Jadi 4 hal itu yang mendorong juga farad itu bisa berpengaruh. Maka jaga. Di samping jaga farad, jaga mata, hati, perut, mengkonsumsi, ya, menampung hal-hal yang subhat, yang makan berlebihan, harus kita jaga. Kita ini kadang-kadang di luar kenormalan. Di mana kami katakan keluar normalan. Kita kundangan makan nih. Ya kan? Lauk kan banyak nih. Sop ditimba, rendang diambil, telur peda diambil, ayam bakar diambil, acar diambil, dikuak. Apa rasa? Hilang rasanya kan? Nah itu kadang-kadang di luar kenormalan kami katakan. Karena semua diambil, ditaruh, apa rasanya? Jadi hilang rasanya. Dek tahu rendang, dek tahu ayam bakar, dek tahu peda, dek tahu sop, hilang. Agak kuatnya salah bercampur bumbu. Nah hal-hal seperti tanpa kita sadari. Bukan melarang ya, tapi kenormalannya. Ya, karena kita mencari makan kan sesuatu yang sesuai cita rasa kita, membuat kita puas. Puas secara perut kenyang dan puas secara hati kita. Ya, bukan hanya didorong oleh hawa nafsu saja. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada mau kita diskusi lagi. Belum ada? Jadi kembali kita, makanya di Fatwa 57 2014 MUI itu dengan tegas. Dan itu menjadi pegangan suatu institusi untuk menegakkan disiplinan di kalangan pegawainya. Karena ketika maaf dan ampun, bicara masalah sodomi, lesbian, bisek, pencabulan, kadang-kadang hukum pidana kita belum begitu kokoh untuk memponis mereka-mereka yang melakukannya. Maka dari ambillah norma agama. Yang sedihnya lagi ada ketika kita diskusi dengan orang-orang yang psikologis. Dia menganggap perilaku itu adalah fitrah. Ketika kita dialog dengan kawan-kawan yang latar belakang psikolog, dia menganggap itu fitrah. Bawaan sejak lahir yang Allah gerakkan sehingga keinginan seperti itu. Itu bukan fitrah, itu penyakit, penyimpangan. Maka ketika
dengan mereka. Termasuk juga dalam faktor HAM. Katanya itu hak asasi masing-masing. Nah itu jadi kita kadang-kadang khawatir norma agama dibawa ke sisi itu jadi legal. Makanya ketika ada institusi menegakkan kedisiplinan anggotanya, maka mereka tidak pakai konsep HAM, konsep psikolog itu. Karena dianggap fitrah. Masa orang senang sejenis dianggap fitrah? Itu penyakit itu. Kadang-kadang penyakit itu bisa muncul kapan? Dibentuk dari keluarga sendiri. Kepingin anak laki-laki, dapat perempuan, dipakailah baju laki-laki. Dapat anak laki-laki kan, ingin dapat anak perempuan, dapat laki-laki. Atau sebaliknya, ingin dapat anak laki-laki, tapi dapat perempuan. Dipakailah yang laki-laki pakai perempuan, dari kecil pakai baju rok. Apa giginya ada ayunya kan? Yang pakai laki demikian, sehingga membentuklah psikologis, membentuk mindset dari sejak dini kurang bagus. Itu hati-hati itu. Iya. Kita kalau di lingkungan keluarga kita kasih tahu tuh. Jangan dibiasakan seperti itu. Tidak kita pupuk dari kecil saja, pada diri kita itu bisa muncul sifat feminis kah bagi laki-laki, feminim, bisa juga pada perempuan, bisa maskulinnya muncul. Kan seperti itu. Maka wajib kita jaga, jangan sampai dari rumah itu munculnya. Jadi unik juga perlu kami sampaikan. Rapinya gerakan mereka. Jadi kadang-kadang kalau kita buka di HP mereka itu ketika mereka tangkap, itu rapi sekali organisasi mereka. Mereka jaga mulutnya yang tidak melapor. Tapi itulah akibatnya. Naluri kebinatangan yang muncul ketika pasangannya punya pasangan lain, nah ngamuk mereka. Baik yang berperan sebagai laki-laki maupun berperan sebagai perempuan, karena tipologi seperti itu. Baik lesbian maupun sodomi, liwat, itu ada peran jantan, ada peran betina. Baik pada perempuan sama perempuan, baik laki-laki sama laki-laki. Siapa yang peran sebagai perempuan, siapa yang berperan sebagai laki-laki. Ada perannya seperti itu. Iya. Jadi, siapa yang agresif, siapa yang menunggu, itu ada. Ya. Kita berani bicara seperti itu, kebetulan kita pernah diminta sebagai saksi ahli di bidang itu. Karena, kalau dari sisi kami katakan psikolog maupun hak azazi manusia, dianggap itu fitrah. Nah, jadi, kalau dia fitrah, Allah memang anugerahkan. Padahal jelas Allah dalam Al-Quran itu mengatakan, kamu diciptakan dari pasanganmu berpasang-pasang. Yang laki-laki dengan perempuan, yang jantan dengan betina. Hewan juga seperti itu. Kecuali hewan sama hewan, jantan sama jantan, bab 1. Maka kita diharamkan bab 1. Itu kan menimbulkan efek perilaku tidak baik. Jantan di kalangan bab 1, di komunitas yang betina, sebelum dia menjimai yang betina, jantan dengan jantan saling LGBT dulu. Saling gairahkan dulu, memuncul libidonya masing-masing. Ketika libido seksualnya muncul, baru dia menjimai yang betina bergantian. Bagus tak? Maka Islam tidak toleran dalam poliandri. Satu perempuan punya pasangan 2 orang saat berbarengan. Kalaupun dia ingin punya pasangan lain, pisah dulu, habis iddahnya, karena iddah itu sangat menentukan. Ampun kepada Allah, kita bukan ngomong jorok. Ketika perempuan itu masa iddah, masa tunggu, karena masih ada sisa-sisa hubungan terakhirnya dengan pasangannya. Apakah akan hamil atau tidak? Dan itu berdasarkan konsep kedokteran, baru hilang. Maka ketika hilang bekasnya, jejaknya dengan pasangannya, habis iddahnya baru dinikah. Artinya ketika dia berhubungan dengan yang baru, itu sisa-sisa dengan yang lama sudah tidak tersisa lagi. Nah itu luar biasa sebenarnya dalam hukum Islam ketika menjaga nasab itu. Nah jadi di kalangan mereka itu seperti itu. Ngeri kita kadang-kadang kami katakan tadi. Iya.
Ada peran laki-laki, ada peran perempuan. Nah, di bab 1 itu, sedemikian rupa, antara jantan dengan jantan. Di kandang juga demikian. Kita kadang-kadang boleh melihat. Karena itu juga diteliti oleh orang-orang Islam sendiri. Oleh orang ulama-ulama terdahulu. Diteliti. Kenapa Allah mengharamkan bab 1 itu? Karena itu tadi muncul. Orang katakan ada cacing vitanya. Di sapi juga ada. Tidak masuk. Tidak apa namanya. Tidak logis lagi. Ternyata dari sisi keperilakuannya. Seperti itu. Tidak bagus. Pada diri manusia muncul perilaku seperti itu. Di samping memang. Bagian dari bab 1 itu. Ketika dibuka. Ketika 2006 kami ikut ijtima ulama. Seorang dokter hewan memperlihatkan bagaimana seekor bab 1 dalam posisi berdiri, kemudian laki-laki manusia posisi sebelahnya. Dibuka, dibongkar bagian tubuhnya, onder tubuhnya, 99% sama onder kita, ginjal kita dengan ginjal bab 1, jantung kita, paru-paru kita. Maka kalau adik Pak Haji rusak ginjal, diganti ke ginjal bab 1 pacak Pak Haji. Enak deh kira-kira. Nah itu perkaranya. Di negara lain termasuk ulama Al-Azhar itu membolehkan. Termasuk terakhir jantung kita diganti dengan jantung bab 1. Ternyata sekabar hidup berhasil. Maka oleh fatwa ulama Al-Azhar itu membolehkan. Karena darurat katanya. Tapi alhamdulillah ketika kita diskusi di kalangan MUI termasuk di pusat. Dimasukkan materi itu MUI tidak menyetujuinya karena masih ada pilihan lain. Ya, karena masih ada pilihan lain. Jantung kita ganti ke bab 1 itu kira-kira macam mana kira-kira? Kata orang bab 1 berjalan, bab 1 sholat kan? Kan bahaya. Ya, jadi khawatir seperti itu. Itu satu contoh. Maka perilaku seperti itu buruknya. Hanya hewan tuh lah. Kalau ayam jangan cube-cube. Ada dua jantan, satu betina. Begasak dulu yang jantan, kalah kriok yang satunya, yang pemenang baru dapat bidadarinya. Kan seperti itu. Maka ayam halal bagi kita kan, tapi disembelih tetap. Nah itu hal-hal seperti itu betapa Islam memproteksi untuk menjaga kemaluan kita sedemikian rupa. Karena fenomena manusia sekarang itu tadi. Bangga dengan komunitasnya. Dia tidak sungkan ketika dengan pasangan sejenisnya. Punya aplikasi. Maka ada kata orang tuh tanda-tanda itu. Tanda apa warnanya? Kalau kelompok-kelompok itu. Fing ya. Jadi kalau ada payung-payung fing, awas hati-hati kita masuk itu. Ada komunitas-komunitas itu. Itu isyarat. Artinya apa? Mereka sudah tidak tutup-tutupi lagi komunitas mereka. Kebanggaan bagi mereka. Bahkan ada apa namanya? Kegiatan mereka tuh untuk tampil itu. Show itu kan. Nah, kadang-kadang mereka tidak sungkan-sungkan lagi, tidak malu lagi. Oke, seperti itu dapat kami sampaikan atau ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Kalau itu kita tutup dengan doa dulu karena sudah masuk juga waktu suruk ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kharijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.